Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, teman-teman, hari ini kita belum membahas keberadaan Mas Adam, tapi kita mau membahas ya ada suatu titik terang baru di mana Gus Samsudin insya Allah akan terbebas gitu. Nah, apa sih tanda-tanda Gus Samsudin akan terbebas? Hilangnya berita-berita viral ya yang diberitakan dari konten kreator, influencer, dan bahkan berita-berita nasional yang cukup dikenal seperti TV One. Kan TV One kemarin kan baru datang ke tempat Pondok Nuswantoro, Mas Ahmed. Iya, betul. Menanya-nanya nih santri yang dipaksa pulang gitu ya. Nah, ini adalah apa ya teman-teman ya, suatu pencerahan baru bahwasannya ketika mereka ini influencer ini berhenti memberitakan Gus Samsudin, Mas Ahmed. Iya, betul. Ya, maka Gus Samsudin bisa terfokus ya, bisa fokus untuk membela diri dan mencari celah untuk dibebas dari tahanan atau dibebaskanlah dari penjara itu atau ditangguhkan. Maksudnya seperti itu, Mas Ahmed. Mas Ahmed, netizen dulu Mas Ahmed. Mas Ahmed nyari apa nih? Doa untuk Gus Samsudin. Jadi gini ya teman-teman ya, Mas Ahmed. Saya kemarin pernah bahas ini ketika Gus Samsudin ini terus-terusan diberitakan, Mas Ahmed. Betul. Melalui media-media besar, online dan lain-lain. Ini akan berat, teman-teman. Ya, akan berat untuk mencari celah untuk ditangguhkan penahanannya karena beliau menjadi titik fokus gitu, titik fokus pemberitaan tanah air, Mas Ahmed. Iya, betul. Jadi yang saya mau katakan di sini, makin lama pasti Gus Samsudin ini berhentilah mereka beritakan karena udah habis, apa lagi? Iya, udah nggak ada lagi. Didatengin udah nih, didatengin tempat kejadian perkara aliran sesatuan pasangan udah. Ya, si Marcel asik keluar-keluar, nyomotin video orang, ngomentarin, udah banyak semua dikomentarin ya. Bahkan saking abisnya ngomentarin video-video yang diberitakan itu, kita jadi bahan berita mereka. Betul, iya. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Selagi kita ngomongin Gus Samsudin ini fakta kebenarannya gitu. Kita nggak pernah mundur. Betul. Karena nggak ada Abah juga kita tetap ngontenin Abah gitu. Maju terus, pantang mundur. Nah, jadi faktor yang membuat kita yakin Abah akan segera bebas itu tidak lain dan tidak bukan adalah media-media yang berhenti memberitakan Gus Samsudin. Berita-berita yang terus menyudutkan Gus Samsudin ini berhenti berkoar-koar, maka insya Allah Abah akan ditangguhkan penahanannya, ya mungkin dengan syarat-syarat yang tidak mudah, Mas Ahmed. Iya, pasti syarat-syaratnya itu pasti ada. Iya, jadi untuk penangguhan hukumannya. Iya, jadi itulah ya netizen, sedulur-sedulur setanah air ya. Kalau mereka ya Ki Suroto, ada santri-santri asik sibuk ya. Kalau santri wajar ya untuk membentengin pondok mereka, membasmi ya, menyerang, melawan, menghindari, itu wajar. Tapi ada yang lain-lainnya yang seperti udahlah ini kita terusin aja kontennya Abah. Kalau kita gabung ya Mas Ahmed antara meneruskan kontennya sama membela Abah. Membela Abahnya sih. Lah, supaya karena yang kita bela ini memang benar-benar nggak bersalah. Ini berita-berita ini kan yang supaya dapat ini saja dia. Tapi sementara yang saya lihat di sini kan, saya nggak tahu kenapa kurangnya momen atau fakta di mana yang pernah dekat sama Abah itu beneran keras, Mas Ahmed, untuk membantu untuk membela Abah dan membebaskan Abah gitu. Loh, Abah itu ya teman-teman ya, Abah Gus Samsudin itu terjerat kasus karena potongan video. Gara-gara orang nggak bertanggung jawab. Gara-gara orang yang bertanggung jawab, dia upload ke channelnya, dia upload ke akunnya, jadilah seperti ini. Makanya dengan seperti ini yang kita lakukan, kita harap kita walaupun tidak banyak berpengaruh, tapi kita bisa lah Mas Ahmed membantu untuk apa ya, untuk bisa membuat Abah diperingan gitu loh. Sebetulnya orang yang memoto-moto video Abah ini yang dimusnahkan, kenapa? Dia provokator memecah antar sama manusia. Jadi saya cuma mau katakan gini ya, buat teman-teman
Abah bebas itu bukan hoak ya. Abah bebas dari penjara di bulan suci Ramadan ataupun setelah raya itu nggak hoak. Enggak. Fakta yang sudah ada ya, yang terjadi di lapangan adalah ini media besar ini harus diberhentikan dulu. Betul. Ya, ini bisa berbahaya. Kalau mereka terus memberitakan tidak selesai. Kalau memberitakannya fakta nggak masalah. Ini kan menyudutkan Abah gitu. Kalau mereka memberitakan adanya peranan Gus Samsudin di video itu adalah untuk menobatkan gini-gini nggak masalah. Ya ini saya nonton media semua yang menyudutkan. Yang nyuruh komentar ini pesulap merah, TV One ke pesulap merah. Lah, saya udah kalau nengok pesulap merah di awal itu di judul Mas Ahmad, alah ya udah nggak berimbang itu, udah nggak usah tonton. Karena pesulap merah ini memang jatuhkan orang. Jadi kenapa saya bilang di konten pertama itu rame ya, TV One Mas Ahmad di 4/1 kalau nggak salah pas waktu santri-santri itu pulang, dipaksa pulang oleh dinas sosial. Itu kan rame penonton TV One itu hampir 600.000 entah berapa. Tapi ketika ada pesulap merah cuma 200 ribuan. Kenapa? Karena orang udah nggak tertarik lagi dengan pasti ya keberadaan pesulap merah itu ada, kalau nggak ngenyak yang jatuhkan Gus Samsudin. Lagipun dia udah habis masanya udah tidak ada. Bayangkan gini ya Mas Ahmad ya, bayangkan gini. Pesulap merah ditandain sama pendukungnya Gus Samsudin adalah orang yang sering memfitnah, menjatuhkan, menjelekkan ya. Itu yang dicerminkan dari pendukungnya Gus Samsudin gitu kepada pesulap merah gitu. Sementara pendukungnya pesulap merah si Marcel Radival ini bilang Gus Samsudin adalah dukun, berkedok dan lain-lainnya. Padahal kalau dilihat dari konten-kontennya itu sangat edukasi sekali, teman-teman. Memang edukasi sekali, sangat bermanfaat. Kalau kita benar-benar ikuti itu banyak hikmahnya itu, pelajarannya. Jadi di sini boleh ya satu poin ya antara Gus Samsudin dengan pesulap merah. Tapi saya sebagai umat yang beragama, saya lebih milih orang yang jarang sekali menghina, mengenyek, ya, menyudutkan, menjatuhkan, apalagi berbangga, bersyukur karena orang ini mati, karena orang ini sakit, karena orang ini dipenjara. Janganlah diikutin orang seperti itu. Kita punya tetangga, ya. Andaikan panjenengan ya, pendukungnya Marcel Radival punya tetangganya ini suka apa ya, usil kepada kita gitu, syirik kepada kita gitu. Pada suatu ketika dia sakit, meninggal dunia, kemudian kita tertawa, tersenyum gitu. Nah, gimana tanggapannya? Panjenengan langsung dilabrak pasti. Iyalah. Ya, gitu. Karena nggak ada empati tadi. Empati tadi diwujudkan ya bukan hanya untuk orang yang keluarga Mas Ahmad, bukan sebatas keluarga atau teman, tapi musuh pun lagi sekarat, lagi sakit, kita empatinya itu ada gitu. Nah, ini seolah-olah pesulap merah ini di channelnya mau datang ustadz, mau datang ahli, semua tetap salah. Gus Samsudin orang yang dipilih yang berpihak Mas Ahmad. Yang berpihak sama dia, pro sama dia. Jadi itu saya sudah menilai pesulap merah itu tidak berimbang gitu. Saya nggak ada masalah beliau itu membongkar-bongkar perdukunan gini-gini, nggak ada masalah. Uang kontennya Gus Samsudin juga perdukunan, dia membongkar dukun di situ, ada kesesatan, santet, ilmu hitam dan lain-lain gitu kan. Makanya apa bedanya gitu loh. Nah, itulah. Marcel ini. Oh, nggak apa-apa dari sini. Marcel ini kan apa? Seharusnya sebentar Mas Ahmad, ada mobil ini. Biar aja. Kita di jalan teman-teman. Oke, bisa ya? Kamera kesini lagi dek. Iya. Oh, oke. Waalaikumsalam. Bisa Pak. Silakan. Dek sana sedikit dek. Nampaknya mas-mas itu yang punya pesantren di dalam Mas Ahmad ya. Nampaknya ya. Kenal juga saya. Gini ya. Pesulap merah nih sesama konten kreator atau dia boleh seperti itu. Konten kreator tidak boleh saling menjelekkan. Bukan masalah konten kreator Mas Ahmad. Masalahnya sebagai sesama muslim gitu. Apalagi terlepas dia Abah ini mungkin dari pandang dia adalah orang yang apa ya, ibaratnya penuh dosa kata-kata, tapi kita nggak boleh gitu jadi manusia yang terus menjatuhkan, menjelekkan, mengenyek, apalagi disampaikan ke semua orang untuk membenci sosok Gus Samsudin. Wah, ini dosanya gimana? Saya nggak mau menghitung dosa seseorang, tapi kalau kita sebagai manusia kemudian memprovokasi orang untuk membenci orang lain, waduh. Itulah sayangnya Marcel ini. Dia semua paham dia agama, tapi
masa dia untuk memfitnah Gus Samsudin, menjelekkan Gus Samsudin, kan tidak boleh. Padahal dia luar biasa agamanya ini. Jadi buat teman-teman semua, kita sambut kebebasan Abah dalam waktu dekat. Ya. Terkait dengan apa Mas Ahmed? Pertanda-pertanda di mana channel-channel besar pemberitaan ini sudah capek memberitakan. Biar kalau bisa berita ini sudahlah, tutup udah. Jangan menyudutkan Abah terus. Jadi ini adalah strategi Abah sebetulnya, nanti kita bahas di part berikutnya Mas Ahmed. Yang penting doa selalu untuk Abah Gus Samsudin. Semoga beliau sehat-sehat selalu. Dan kita yakin beliau di sana itu tenang. Tetapi kita yang nggak tenang Mas Ahmed. Kita kehilangan sosok Abah, sosok guru. Kangen kali pun kita pondok pesantren gitu. Dan santri-santri pun sangat kangen sekali sama Abah tuh, apalagi Umi istrinya itu. Jadi gini aja lah Mas Ahmed, kalau misalkan pun nanti diperlukan ya santri-santri ini untuk merubah nama atau pondok pesantren juga harus dirubah nama. Betul. Supaya gedung yang luar biasa itu bisa ditempatin ya apa boleh buat. Intinya gitu. Semoga jangan sunyi aja lah. Intinya semoga jika Abah sudah keluar dari penjara, semoga ini jadi membawa berkah, semakin jaya terus pondok, dan kontennya pun juga semakin luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Ahmed, kita lanjut di part berikutnya. Sampai sini dulu. Apa mana ya? Kami kali di belakang ini ya, mungkin lanjut part 2. Maklum karena apa? Habis tadarus di dalam rame. Oke, sampai sini aja teman-teman.